Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-42. Ayat ini adalah ayat yang sama yang terdapat dalam renungan pada pagi hari ini. Tertulis demikian, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Maria, mari kita duduk di dekat kaki Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berdiam dirilah dan dengarkanlah Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan haruslah menjadi kerinduan kita. Dunia ini dengan segala tuntutan yang seolah tidak ada habisnya, bisa kita tunda. Seringkali kita mengesampingkan Tuhan dan menunda-nunda waktu, serta berpikir, nanti saja bersekutu dengan Tuhan. Nanti saja urusan dengan Tuhan. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Saya tidak punya waktu, dan lain sebagainya. Seharusnya saudara, kita punya kerinduan yang sungguh untuk mencari Tuhan dan memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ada banyak anak-anak muda yang mempunyai paradigma cari Tuhan nanti kalau sudah tua. Ini adalah pemikiran yang salah, saudara. Seharusnya mencari Tuhan itu sejak muda. Kita harus mengenali Tuhan sedini mungkin demi kebahagiaan dan kehidupan kita. Ada yang pernah mengatakan, cari Tuhan nanti kalau sudah berhasil dalam bisnis dan pekerjaan. Ada orang yang berpendapat, cari Tuhan nanti kalau saya sudah punya rumah, nanti kalau saya sudah menikah, dan lain-lain, saudara. Mencari Tuhan bukan lagi menjadi prioritas. Seharusnya ini tidaklah demikian, saudara. Kita hidup di dunia yang sibuk dengan berbagai hal. Kita hidup di antara orang-orang yang sibuk dengan berbagai kegiatannya, di mana waktu telah mengendalikan irama kehidupan kita. Dan hal itu menyebabkan Tuhan dikesampingkan. Di pihak yang lain, saudara, ada orang-orang yang hidup dalam ketiadaan aktivitas, ketiadaan kesibukan, dan waktu berjalan tanpa tujuan. Namun dalam kesenggangan waktu itu, Tuhan juga dikesampingkan. Ini aneh, saudara. Waktu sibuk Tuhan diabaikan. Waktu tidak sibuk, Tuhan juga dilupakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu agar kita berdiam dekatnya, mendengar suaranya, dalam waktu sendiri kita bersama Tuhan. Tuhan merindukan agar kita memiliki persekutuan yang erat dan manis dengan Tuhan. Tuhan adalah yang terutama dan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Sebagian orang tidak menghargai waktu bersama Tuhan dan mengabaikannya. Namun saudara dan saya, mari kita tidak bersikap demikian. Tapi mari kita cari Tuhan, rindukan Tuhan selalu. Berdiam di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, merupakan hal yang terbaik, dan itu tidak akan diambil daripada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita berdiam dengan tenang di hadirat Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan yang berlimpah dengan segala yang baik akan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan yang berlimpah dengan kuasa, berkat dan segala sesuatu yang baik, sanggup untuk melimpahkan kepada kita apa yang kita perlukan. Dia berkuasa untuk menyembuhkan. Dia berkuasa untuk memulihkan.
menguatkan, mengadakan, dan menolong kita. Bersekutu dengan Tuhan bukanlah sebuah pilihan, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Sama halnya saudara dengan kita, setiap hari kita makan, kita minum. Kita melakukan itu karena kita butuh. Itu bukan pilihan saudara. Demikian juga persekutuan kita dengan Tuhan. Itu bukan pilihan. Ada banyak orang yang berkata, saya tidak perlu Tuhan. Tanpa Tuhan hidup saya baik-baik saja. Tapi dengarkan saudara, sesungguhnya mereka tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka. Mereka terpisah dari Tuhan, sumber segala kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan dengan Tuhan adalah kebutuhan kita. Kita perlu memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan hikmat dan firman-Nya. Kita mendapatkan tuntunan, pengertian, kekuatan, dan kuasa. Di dalam hadirat-Nya, kita mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang tidak kita dapatkan dari dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dan Marta mewakili dua sikap yang berbeda. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan biarkan kita tidak peka dalam meresponi waktunya Tuhan. Ketika saudara tiba-tiba terbangun di subuh hari dan merasakan suatu dorongan untuk berdoa, berdoalah. Atau saudara merasakan suatu dorongan untuk membaca Alkitab, bacalah Alkitab. Ketika saudara sedang bekerja dan tiba-tiba saudara merasakan suatu dorongan untuk berdoa, berdoalah saudara. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan nyatakan buat saudara. Ketika sedang bekerja dan tiba-tiba saudara merasakan dorongan untuk membaca firman Tuhan, ambil waktu, baca Alkitab, kenalilah firman Tuhan. Masuk hadirat Tuhan dalam doa. Saya percaya ketika kita bekerja pun ada waktu-waktu yang bisa kita pakai untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Entah itu 5 menit atau 10 menit kita pakai untuk berbicara dengan Tuhan. Malam ini saudara, mari kita belajar untuk lebih lagi memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Seperti Maria yang memilih yang terbaik. Biarlah diri kita selalu rindu belajar dari Tuhan Yesus. Belajar untuk mengerti firman-Nya, agar kehidupan kita menjadi semakin baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan ada kedamaian. Masuk hadirat Tuhan, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, agar kehidupan kita selalu mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa betapa rindu hati-Mu agar kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Roh Kudus pimpin kami, supaya kami menjadi bijaksana dan memiliki hati yang selalu rindu akan Engkau Tuhan. Rindu akan firman-Mu, rindu akan hadirat-Mu, rindu selalu untuk memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, kalau seringkali kami terlalu sibuk dengan segala aktivitas dan kegiatan kami dan melupakan Tuhan. Ampuni kami kalau di waktu-waktu yang luang yang kami miliki, kami juga melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini kami mau berubah. Ubahkan hati kami Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu dan mengutamakan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami ya Tuhan. Limpahkanlah kepada kami kasih dan kuasa-Mu. Berkati tidur kami dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.